Sungguh di dalam diri Rasulullah terdapat teladan yang baik. Untuk itu marilah kita menteladani beliau. Yang terhormat Bapak Ibu guru, staf karyawan yang berbahagia, anak-anakku yang saya banggakan dan saya sayangi, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang yang panas ini, pagi ini ya, kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga yang menjawab salam, menjawab sholawat ini besok mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah sekalian, tidak diragukan oleh siapapun bahwa Rasulullah adalah orang satu-satunya yang memiliki akhlak yang mulia, tidak satupun yang tidak. Ditegaskan dalam Al-Quran ada kata laqad litaukid, untuk menegaskan sungguh yang berkata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu hari Rasulullah di hari-hari tertentu ketika pasar sedang buka, Rasulullah menyempatkan diri untuk datang ke pasar, tetapi bukan untuk belanja, tetapi untuk menyuapi orang buta. Orang buta itu sebagai pengemis duduk di sudut jalan di tepi pasar, senantiasa pagi hari disuapi oleh Rasulullah dengan sepotong roti. Ketika mulutnya belepotan diusap oleh Rasulullah dengan usapan yang lembut. Namun apa yang keluar dari mulut sang pengemis? Dia mengumpat Rasulullah karena dia tidak kenal siapa yang menyuapi setiap hari. Rasulullah dengan hati yang tulus ikhlas senantiasa menyuapi pengemis itu tanpa ada rasa yang buruk dalam hatinya. Terus disuapi setiap hari, setiap pagi. Kemudian suatu saat Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal dunia, maka sahabat terdekatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq datang kepada putranya Aisyah alaihissalatu wassalam radhiyallahu anha, menanyakan, wahai anakku, apakah pekerjaan yang rutin dilakukan oleh Rasulullah dan saya bisa menggantikannya? Wahai ayahandaku, Rasulullah tidak pernah lepas menyuapi orang buta yang ada di sudut pasar. Itu kan orang Yahudi. Iya, tapi Rasulullah tidak pernah lepas sehari pun. Kemudian Abu Bakar mengambil sepotong roti dan datang kepada orang itu. Disuapi oleh Abu Bakar. Setelah disuapi, wahai orang yang menyuapi saya saat ini, apakah engkau orang yang sama dengan yang kemarin? Abu Bakar mengatakan, iya. Pasti kamu bukan orang yang kemarin, karena caramu menyuapi saya dan mengusap mulut saya ketika belepotan tidak sama. Beliau dengan halus dan tutur kata yang halus. Setelah itu mengatakan, wahai bapak tua yang menyuapimu setiap hari sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal dunia. Beliau adalah Muhammad alaihissalam yang senantiasa engkau olok-olok ketika menyuapimu. Seketika itu pengemis itu jungkel dan menangis sejadi-jadinya.
menyesali apa yang pernah dilakukan, dan saat itu pula mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Untuk itu anak-anakku sekalian, marilah kita contoh beliau. Walaupun kita tidak bertemu dengan beliau, tapi bisa mencontoh apa yang telah menjadi kata-kata beliau di dalam hadisnya. Ya, ini jadi contohlah Rasulullah agar kalian selamat di akhirat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini adalah tempat bercocok tanam. Tetap tempat bercocok tanam untuk keberhasilan di akhirat. Apabila kita menanam kebaikan, maka Allah akan memberi pahala di akhirat nanti. Jika kita tanam keburukan, maka akan kita dapatkan siksa di akhirat nanti. Untuk itu tidak ada yang gratis, anak sekalian. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Keburukan begitu pula. Rasulullah mengatakan isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah semaumu sendiri. Jangan hiraukan orang lain, terserah kamu, tapi ingatlah kamu calon mati. Kamu tidak akan selamanya hidup. Yang kedua, ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikun. Silahkan mencintai apapun yang kamu cintai tanpa batas, tapi ingatlah suatu saat kamu akan berpisah. Sekarang kamu sumpah janji sehidup semati, ya, yang lain lewat. Dunia ini adalah hanya milik kita berdua, tapi pasti kamu akan mati. Sehidup semati dalam kata-kata, tapi ketika mati yo dewe aku tak urip, kan gitu. Yang ketiga, i'mal ma syi'ta fa innaka mujazin. Beramallah semaumu, tetapi seluruh amalmu akan dibalas. Fa in khairan fa khairun. Jika kamu berbuat baik, maka akan dapat balasan yang baik. Fa in syarrun fa syarrun. Maka jika kamu berbuat buruk, maka keburukan yang akan kamu dapat. Ingatlah itu semua anak sekalian. Kita berdoa semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, sehingga kita mampu menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teladani Nabi untuk membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih